misalnya Kampung Ahmad Jamil lebih kita dengan keluarganya sehingga itu oleh Tengku Usman Abu Nyona kita tabak tempat jadi di mana ada Usman itu di tempat nanan kuli di baru pada Sukabunyo nyo pun Tengku Usman yaitu tabak daya tempat Tengku Panado Tengku Panado. Jadi tungkat Panado-nya bandik long tungkat sehingga di berbonyo ana lele ke di kebun mutabok je rumina. Jadi tunggu Panado-nya pun bermat Panado Panado. Oh, pilih. Jadi dengan dasarnya pentingnya pun makna Panado. Mumpung panahnya berarti anda ingat pada lain Allah kepada dirinya ikan panah orang yang tidak teringat kepada lain Allah dan kepada dirinya hanya ingat Allah dan sifatnya sifat itu memantul pada batinnya dan cahaya dan pada roh dan sifatnya dia panah karena dok rasa keberadaan Allah karena Allah itu di dalam Al-Quran Allah itu nahnu akrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadamu tapi kamu tidak melihat. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat sekali kepada hamba, lebih dekat daripada urat lehernya hamba. Allah itu dekat. Sehingga karena dekatnya Allah maka tidak terlihat selain Allah dan dirinya. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada wujud diri kita. Karena wujud diri kita ini pada perbuatan kita, sifat kita dan zat kita lebih dekat Allah lagi kepada kita daripada wujud diri. Maka bila mana kita menghayati kemudian juga kita memahami kemudian juga kita merasakan maka panalah diri kita dikarenakan Panado. Jadi otelo kampung minta ini Panado menggagaslah yaitu satu kepengurusan yaitu mengenai dengan pengkajian tauhid tasawuf. Pengajian tauhid tasawuf. Artinya bertauhid bagi orang yang bertasawuf. Bertauhid bagi orang yang bertarikat hudur hati kepada Allah, terlihat keberadaan Allah pada batinnya yang makna tauhid tasawuf. Banyak tergagaslah tauhid sufi supaya hilang lainnya, supaya tanya untuk apa namanya panado. Jadi tentuan coba untuk mengembangkan ilmu katrik angka 20 tahun lebih. Jadi lentuan tambah maju mulabo kemudian kalau ada ukuran di Tuan Tamang Kedung Jawa juga ke Jawa mengadakan seminar
ajak daun pidi, ajak obatan, terus diadakan musyawarah, ajak ke Malaysia, Senang, Selangor, mengadakan seminar ke ASEAN, jadi juga bantuan kawan-kawan dapat mengadakan seminar internasional di mana Aceh. Para hadirin hadirat sekalian, ulama-ulama Aceh dan juga MPU yang ada di Aceh, baik tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten, yaitu menendang atau tidak menyetujui, karena ada satu pertanyaan yang bertanya oleh Tuan untuk menguraikan pendapat Abdul Karim Al-Jili. Apa itu kata-kata Abdul Karim Al-Jili? Yaitu Muhammad itu Abdul, maknanya insan kamil itu Buddha. Allah Rabbun, Allah itu Tuhan. Pada syariat. Pada syariat. Pada syariat. Jadi insan kamil Muhammad atau Daniel yang mengikut Muhammad dan yang mengikut Allah Tuhan Daniel di dalam syariat. Syariat artinya yaitu mengenai hukum, perintah dan larangan, itu syariat. Maka hanya harus ikuti perintah Allah, menjauhi larangan. Nah, itu syariat. Hanya patut melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Kemudian Allah itu zat, Muhammad sifat pada tarikat. Beliau hanya bertarikat, maknanya hati. Hati itu tidak boleh renggang dengan Allah. Lagi tidak boleh renggang antara zat dan sifat. Jadi sebab itu tidak boleh yang beriman kami, dia tidak berpikir selalu ingatan hatinya kepada. Pada hakikat Allah itu roh, Muhammad itu jasad. Itu sama sekali tafsir Isyari. Penyebayan tasbih bahwa jasad itu tidak bisa bergerak, munyohanaro. Jasad itu tidak bisa berkemauan, munyohanaro. Sama sekali jasad itu hanya bisa mencair. Lagi orang mati munyohanaro, dia ke tanah mati. Laginya kepandangan iman. Bila mana anak Allah tidak bisa bergerak. La haula wala quwwata. Bagaimana Allah tidak bisa dia itu berkemauan. Wama tasya'unna illa masyaallah. Tidak berkehendak kamu melakukan apa yang dikehendaki. Dengan makna perbuatan kita tersangkut dengan perbuatan Allah. Sifat kita tersangkut dengan sifat Allah. Zat kita tersangkut dengan zat Allah. Punyahana zat perbuatan sifat Allah, tidak ada perbuatan sifat dan zat ini. Itu hakikat. Jadi hakikatnya selalu memandang keberadaan Allah, sehingga hilang keberadaan dirinya, keberadaan perbuatan sifatnya. Pada makrifat Allah Muhammad, pada makrifat Allah Muhammad meliputi ihatah wujud Allah itu kepada insan kami, kepada insan anyogi, kepada alam meliputi.
keberadaan Allah pada alam. Wallahu muhitum bil alamin. Allah itu meliputi dengan sekalian alam. Maknanya bahwa bila mana ihatah perbuatan Allah pada perbuatan hanya gaduh perbuatan. Ihatah dengan pengertian makiyah sifat Allah non sifatnya gaduh kepada dan juga gaduh wujudnya. Makanya bila mana Allah itu telah ada dalam ingatan tadi, maka yang lainnya hilang. Maka lainnya termasuk di dalamnya ma'rifat. Menyodor maksud bermakrifat. Bila mana mentong tengok dorot belum untuk makrifat. Bila mana tengok umpamanya Bapak Bupati, bila mana tengok Jokowi, makrifat. Menyemantang tengok Lendi, apalagi dia tengok Ino, tengok Aneh, belum makrifat. Jadi hamba Abdul Karim Al-Jili buat kemanyang. Jadi hamba penyabar jika orangnya adanya syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi ditukar ditunggu-tunggu, ditunggu bangai-bangai, tunggu bangai-bangai. Abu kageket Allah Muhammad, Allah kaji Muhammad. Bagian Allah Muhammad, Allah kaji Muhammad. Kayak temah DMPDT Muhammad, karena Allah kaji Muhammad. Nyanduk ditunggu bangai-bangai. Jadi tidak paham tafsir isyari. Hanya tahu tafsir ibadi, artinya dia tahu dia bagaimana tujuan maksud orang sufi mengatakan yang demikian. Itu orang sufi. Dia tahu tafsir ibadi, tafsir ahli lahir, tidak tahu tafsir isyari, tafsir ahli batin, tafsir kesufian. Nah, jadi maka dengan demikian keluarlah oleh NTU Aceh. Sepakat mereka tidak boleh menyampaikan pendapat Abdul Karim yang kita bisa kami. Padahal buat namanya, anaknya lembut, mamnya nolak jauh karena malin lah. Jadi upah jauh katalah, katalah. Aku gak rapat. Jadi untuk pameran kayak baca kitab hanya mu'tabar. Kitab hanya mu'tabar dalam ketasawufan dan kesufiannya ke kitabnya mu'tabar. Kitab insan kamilnya kitabnya mu'tabar dalam ilmu kesufian. Tidak mu'tabar dalam ilmu fikih. Tidak mu'tabar dalam ilmu tahrif kalam yang ke kitabnya. Karena kamu bertarikat dulu untuk mendapatkan anak merakabah hadiatul ahad, bapana perbuatan kamu dalam perbuatan, merakabah ma'iyah, bapana wujud kamu dalam wujud. Tadi ajaran-ajaran tarikat dulu mengarahkan kepada panah untuk dapat bermakrifat. Jadinya permasalahan yang mana lempuannya selalu ditendang. Kemudian lempuan tidak bisa lagi. Jadi untuk nyambungnya biar menjaga iya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi bikin idahnya lebih mana?
Tentunya dulu. Akan itu kembali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salli ala sayyidina wa maulana Muhammad Makadaman. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sambil kita mendukung Abuya balik kembali untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya, baiklah, saya diminta untuk mengisi kekosongan ini. Pertama, penghormatan dan kemuliaan kepada Abuya dan semua keluarga, kepada para pejuang, para pembantu Majelis Tauhid Tasawuf, para guru-guru, para wali nanggro, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, para pemimpin pemerintahan, Pak Camat, Pak Kecik, dan seluruh para hadirin yang telah hadir di kampung yang sangat mulianya. Abi Syukri Pang. Alhamdulillah, luntuan tanpa lun sangka-sangka keatruk kena malamnya. Padahal luntuan hana luntuk pengacara malamnya. Saya tadi baru saja dari Banda Aceh sampai di Melabuh. Saya singgah sebentar istirahat. Oh ya, dari Banda Aceh, dari Pangong. Datang berita bahwa Abuya ada di sini, maka saya datang. Padahal malamnya sebenarnya saya juga mengisi acara mendampingi Abun Daifi, putra Abuya, sedang menyampaikan kajian yang sama di Banda Aceh, di tempat saya di Pangeraya. Setelah saya telepon, mungkin Abun Daifi terkejut sih, atruk gede kahana lun, yang hoi lun, yang undang lun hana. Tapi mungkin sudah disampaikan oleh panitia, saya harus ke Labuhan Haji. Rupaji sifat tak dua pat lun. Artinya ya kerjaan gede tapi modelnya pengajian. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanya Uno kalau terdengar makalah yang sangat bagus sekali tentang tauhid ya. Ban Buno kali disampaikan juga oleh Abuya. Jadi lo tanya Mbak Tron Ibu Bandung gampung ku buah Padang Sikabu. Awak Padang Sikabu nanu pati Allahnya Tuhan. Allah Tuhan tanya so Ibu. Allah. Nyan Bandung awak Sikabu pati. Bandung awak Sikabu yakin kayak Ibu. Hana ragu. Pertanyaan kedua, pernah Bandung awak Sikabu takut ke Allah? Mbak jelas jawaban. Kan? Banda Aceh Hana. Banda Aceh, Bandung penduduk ya tanya so Tuhan Allah jawaban. Yakin harga mati ya. Karena akidah itu baru sah berharga mati, enggak ada tawar menawar. Tuhan adalah Allah, harga mati, baru sah iman. Baik tanya mafhum dalil secara tafsili atau tanya dalil ijmali. Dalil ijmali
patih na Allah, patih dah dalilnya ke alamnya. Tapi enak niku. Lagi kepegang alam kitab-kitab tauhid, di Jandarari, Kifayatul Awam dan sebagainya. Jadi beda si kamu ngai Banda Aceh. Saban-sabanci maknanya Bandung patih harga mate hana ragu, membacut-bacut hana ragu bahwa Tuhan adalah Allah. Kayak ibu-ibu. Tetapi sideh ke sino hana Bandung takut ke Allah. Ai bukti jina ya hana semayang. Nah tengah azan bak kedai kopi. Nya tengah hiji kopi, tengah hana semayang nya tatanyong sama Tuhan. Jawaban ji harga mati. Hana lain Tuhan, adalah Allah. Ipegah lo nyokonyo ciptaan Allah Bandung. Langit, bumi, belang, laut, ungkut Bandung. Truk batanya paju rezeki Bandung milik Allah. Nah, tapi hanya semayang. Berarti hana ditakut. Dipercaya Tuhan Allah itu zat yang maha sempurna. Tapi hana dicintai, hana dimale. Bahkan ibu-ibu jid kelagenyan, sebab karena Allah hanya ada di dalam akal kitanya dan tidak ada di dalam batin kitanya. Lari ke dia. Video aja. Ya. Jadi ibu-ibu bapak aja dulu. Nah, Buya minta pada saya memperkenalkan diri. Jadi nalun lagi kayak biasa apa? Sukri Daud, ya Sukri Daud. Ya, alamat Luntuan di Banda Aceh, di Pangoraya. Tadi Lun juga ikut bergabung dengan MPTT bersama Buya. Dan juga ikut membantu perjuangan ini. Di antara lain kami juga menghidupkan majelis zikir Ratib Seribe di mana-mana di Banda. Rutin kamu melakukan Ratib Seribe di Masjid Raya Banda Aceh setiap malam Senin, mengaji di sana makalah-makalah Abuya. Karena tengah corona kayak tunda siat, insyaallah lebih-lebihnya oleh pajak nampung cilon akan kita lanjutkan kembali. Jadi saya sempat ikut juga semua muzakarah yang diadakan oleh Abuya semenjak dari Melabuh atau di Malaysia, juga di Bogor dan di Banda Aceh. Dan juga di Batam, juga di Gorontalo, kemana saja Abuya datang saya ikut.
hingga hari ini kami masih, kawan-kawan di sana masih berada di bawah bimbingan Abuya. Alhamdulillah berkat doa Abuya, berkat doa ibu-ibu di sini, mantong berjalan dengan baik. Tentu dalam suasana lagi Eropa agak beda baju karena sedang COVID. Nah, tempat yang dilarang, nah tempat yang dibolehkan. Tapi di kampung Lontuan kugot laju Pak. Ya, memang ada hambatan daripada para ulama. Cuman umumnya menolak, tetapi terbagi-bagi. Ada yang di daerah Banda Aceh walau tidak bergabung, tetapi kebanyakan juga tidak mengganggu. Karena ada Buya Pegah Buno. Karena Buya tadi MPTT tadi sudah disampaikan dituduh menyebar macam-macam tuduhan. Ada yang menuduh menyebar ajaran sesat, yaitu mempertuhankan Nabi Muhammad atau mempertuhankan insan. Kebetulan kitab sabuk insan kamil namanya, memang tertulis di dalam kitab itu laginya kan insan adalah Allah. Tetapi tidak boleh kita simak secara lahiriah. Abuya mengatakan bahwa yang ditulis dalam kitab itu benar, itu pemahaman hakikat lagi yang kalau disampaikan Abuya. Dan dalam membenarkan itu setahu dan yakin satu orang pun gohlomna yang sesat Pak. Satu orang pun selama lu bergabung, karenanya kalimat yang selalu diangkat oleh tengku-tengku sesat orang awam. Ya, sehingga lu pernah pegah Bak Masjid Raya Banda Aceh. Coba tunjuk satu orang saja. Nyana jamaah Abuya puluhan ribu Kak. Coba tunjuk satu orang saja yang sesat gara-gara MPTT. Nyona lulun debit dari MPTT. Nyona. Tapi Hana gimana debit? Artinya di dalam Abuya membenarkan itu, Hana hanya membenarkan kitab urung sufi mengenai hakikat. Hakikat wujud drone so apa? Panai drone. Nah itulah. Nah, kan? Jadi makanya namakalah buno. Istilah tabuno bu, tayakini Tuhan Allah, kan? Walau hana takut, malah kadang-kadang hana tak semayang bi. Bagaimana? Nyan naji ilmu yakin. Kasah imannya. Ndak mati-mati karena hak takut kafan, karena hak tak semayang mayit. Takon karena tanya mukmin. Retoh mukmin, ret harga mati kuno bahwa Tuhan adalah Allah. Karena batanya ilmu yakin tadi. Orang awam ngon mutakalimin dalam hal akidah sabar. Mutakalimin ahli ilmu kalam. Saban dalam arti akidah mah beda bacut mutakalimin malim. Jika karang kitab, jika tulis dalil, tapi Tuhan harga mati sama itu. Harga mati Tuhan adalah Allah. Mutakalimin laginya orang awam laginya sih. Cuman mutakalimin itu mampu menjelaskan dalil-dalilnya. Itu namanya ilmu ya. Cuman iman tanya Pak, Bu. Golong duduk batin tanya. Artinya Tuhan hanya sebatas tak percaya, tapi hana tarasa. Makna hana tarasa terhijab Allah ngan alam. Terhijab Allah
Allah ngon diri tanya. Ya kan? Terhijab Allah ngon diri tanya, terhijab ngon kasab dan ikhtiar yang nabat tanya, sehingga maka terjadilah syirik khafi, lebih tertakut yang kon Allah dari Allah. Akhlak yang jelek muncul, kesombongan muncul, bak ditanya. Dengki muncul, lo dengki kedran. Padahal lo lupa bahwa nikmat yang nabadran dari Allah. Tapi dengki cik lo kedran karena terhijab Allah dengan alam. Maka lahirlah penyakit syirik khafi, dan takut ke makhluk lebih daripada takut ke Allah. Kayak apa? Pegawai lika kadisnya menyamuk hai pohro. Lika gubernur, polisi lika kapolda, TNI lika atasanji, nyan siap hana mumet tu. Siap tempuh. Padahal kopi gaji lam. Siap cik. Tapi di hadapan Allah kahana lagi yang tempuh. Nah, satu hal menurut ilmu Allah, menurut rasa alam, makhluk akhirnya yang lebih ditunduk. Ya khafu ghairahu, takut kepada selain Allah. Yarjuna ghairahu, menggantung bak selain Allah. Yuhibbuna ghairahu, mencintai selain Allah. Terjadilah syirik khafi di dalam batin tanya, dan iman tanya berada dalam bahaya, dan nauzubillah mungkin saja akan tak alami su'ul khatimah. Bahkan su'ul khatimah karena makhluk lebih takut, makhluk lebih tercintai, makhluk lebih terhormati, sementara pencipta makhluk Allah dum tapateh bahwa dia itu ada. Berbahaya apa? Nah bahaya? Maka perlu bertauhid tasawuf. Gale Imam Ghazali, iblis cukup terganggu dengan bertauhid tasawuf. Dalam kitab Ihya. Kenapa? Maka iblis pertama dua boh sebab untuk pegadah iman kamil yang dalam batin tanya. Yang nak salah lun ingat diculik jamadat. Pamaji mana? Benda-benda lagi mau balik jalur but angin. Ada go? Mau balik jalur lampaut tebabut. Yang ditanam yang pengaruh angin. Li iblis lambatin tanya bahwa benar-benar gara-gara angin mau balik jalur. Cara pegadah syirik apa iman mana bek lemah bahwa pada hakikat di musibahnya dari yang bek lemahnya supaya syirik tanya. Atau ikhtiarat but yang kubur oleh makhluk. Lagi contoh Pak, tanya lepeng tak gejuk oleh toke je. Nah, yang hana toke nya kah auranya hana rumah. Yang hana toke nya kah auranya anak hana jak sekolah. Gara-gara anak toke nya ke kah kan berhasil dia karena motor, karena kapal, karena kuda. Itanam syirik lambatin. Maka pengajiannya sangat dianti dan sangat dimarahi oleh iblis karena mengganggu perjuangan mereka. Ya, nyan modelnya menyakai dubak batinnya, nyan geken apa tadi? Ainul yakin atau awai gunapunan ilmu yakin yang kamantah iman Pak yang bak wate yang ke nafsu hana mampu le ganggu tanya karena terlihat lagi nyo degu lagi tanya fana di ke toke tanya kadu motor ada toke ju gaji lepah le ada toke ju motor lagak tak tapane jok le toke rumah ada pegawai le toke sebulan tanya but toke Bandung ya itamanglah cahaya toke lambatin lagi cahaya get tak akai toke lu dermawan tak toke lu gara-gara gak nyan ke lu sukses nyan wate nyan pak batin don dikuasai le toke nyan bila get telepon poh put malam lamujud ngeten jak puhan gadoh
ujun. Ya. Gaduh sejuk karena batin dikuasai di toke. Ya nampak mak? Nyen toke cibayangkan zat yang maha agung menguasai batin tadi. Maka dipegah dalam kitab tasawuf oleh para ulama nya tauhid yang kayak babaten tanya, maka nafsu hana mampu le dipetunduk katanya. Nyan ainul yakin. Sabote si mantat halong. Hapul Yakin. yang hana lemah sapul le selain toke pak. Dro hana lemah le. Ya tu. Inong hana lemah le, hana lemah le, ujun hana lemah le, hana lemah Okey. toke. Yang wahdatul wujud lagi. Wahdatul wujud kau tanya wujud ke toke. Toke je ke tanya tetap tanya, toke tetap tanya. Cuma karena cahaya toke berat kalam batin, hana lemah le wujud ro, yang lemah. Wujud okey. Lagi contoh orang inong Mesir kalau Nabi Yusuf. Nonton kalau aneh. Orang inong kalau Nabi yang tunggu karena lagat Nabi Yusuf mata inong tukuya kalau Biasa. sikin yang hijau oleh Siti Zulaiha memotong tangan mereka habis darah serombongan wanita mati di tempat. Gaduh rasa terhadap diri yang ada hanya satu, Yusuf yang tauhid hakul yakin. Yang mantap kan? Nah, waktu katruk bak makam tauhidnya, nya menyona yang truk bak makamnya, nya urinong guno contoh, nya hana lain selain Yusuf, yang ada hanya Yusuf. Insan urang arif nya katruk bak makamnya, gadohlah ingatan hana selain Allah, yang hanya Allah. Insan yang deken insan kamil, itulah diistilahkan oleh orang sufi, insan adalah Allah. Karena hana leji, hana lein, yang ada hanya Allah. Itu penjelasan. Jelas. Kan tanya kaji ke Allah kadim tanya baharu nggak bisa menyatu itu. Kalau rindong kaji ke Yusuf tidak demikian. Nah, itu puncak tauhid itu namanya. Yang sumber kekuatan Islam. Yang hidup pada yang mau menyogoh hidup ya dia balun belum. Patih mantap. Patih kan? Hidup kan? Nya si kapu sampai hidup. Padahal kamu artinya tingkat percaya mantap. Ya kan? Yang kamu temui rahmat besar. Maka digeken lagi hadis Nabi. Kun ma'allah. Hendaklah kamu bersama Allah. Makna bersamanya kira kita mono. Ainul yakin le, ilmu yakin le, ainul hakul yakin. Ma'allah. Hendaklah kamu bersama Allah. Jika kamu belum bisa bersama Allah, maka hendaklah kamu bersama orang yang sudah bersama Allah. Maka perlihatkan sedot orang yang ahli bidangnya. Maka ini lo nasi lonjak daripada Aceh Labuh Haji pak. Karena menjak Abu ya, malam melundungan Abu ya kena, laju lonjak kena. Kang, untuk mesramah kena. Jadi itulah gambaran. Ini tidak begitu bagus mungkin karena keterbatasan ilmu. Itu disambung oleh Abu ya, tambah kembali. Demikian saja. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bagus penyampaian beliau. Makanya dengan adanya beliau di mana Aceh, perjuangan tasawuf itu maknanya sudah bisa diangkat di mana Aceh. Dan diundang ke Medan. Orang Medan juga berkeinginan dia datang ke Medan. Jadi mudah-mudahan nantinya ada organisasi ya, lalunya berdoa.
Abu Hajjah pada masa dulu berjaya. Sultan Iskandar Muda didampingi oleh Syamsuddin Samarkandi, Hamzah Ansuri dan Abdul Qadir. Memang telah diusul ya kepada Gubernur Banda Aceh agar MPU baik tingkat 1 provinsi, tingkat 2 harus dapat memahami hakikat. Jangan hanya dia memahami syariat saja. Karena hanya bisa berkumpul dengan Allah di hakikat. Padanya mengumpul dengan Allah dan di hakikat. Tidak dengan syariat. Syariat hanya berpisah dengan Allah. Di hakikat hanya berkumpul dengan Allah. Maknanya apa? Masa di syariat hanya melakukan perintah dan menjalankan larangan. Berarti mentongdo yang melakukan. Ini menjadi hakikat yang Allah yang melakukan. Hanya Allah di dalam wujudnya dari kebutuhan yang sifat. Jadi berkumpul sama dengan hilang ini Allah. Dan demikian hanya dapat melakukan dulu, dapat melakukan hawa nafsu, dan dapat hanya berbahagia dengan melakukan Pernah Israel dilabur di Padang Sikabu KW 16. Kita sudah dengan praktik sedih dipimpin oleh Kuala Lumpur.